Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Aku saya Purnomo, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, A36 NIM 22811 300. Insyaallah kita di sini akan mempelajari atau mempraktekkan terkait dengan pembelajaran yang itu kita menggunakan AI ya, Artificial Intelligence, pemanfaatan Artificial Intelligence. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah. Sebelumnya tadi saya lupa mengenalkan, ini adalah santri kelas 7A MDS di Mahat Al-Abqari Serang, Banten. Sekarang sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang singkat ya. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah fi sya'nin 'azim wa hamasatin tsabita. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Tetap semangat, Allahu akbar. Pada kesempatan kali ini santriwan rahimakumullah, kita akan membahas terkait akhlak mulia. Apa? Akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Yang sekarang kita akan membahas terkait dengan berkata baik atau diam. Nah, ini sering ini di kalangan santri, bahkan di luar dari santri itu suka perkataan yang jelek. Contohnya mengata-ngatain, mengolok-olok, atau mungkin ngatain binatang dan seterusnya. Oke, sebelumnya kita akan apersepsi atau kita akan merojaah ya. Yang antum ketahui, dari berkata baik, kira-kira selama ini antum sudah berkata baik atau belum gitu ya. Saya tanya ke siapa yang nggak pakai kopiah? Ismail. Ismail, kira-kira selama ini sudah berkata baik kepada teman-temannya atau belum, atau kadang-kadang, atau bagaimana? Kadang-kadang berkata baik ya, gak apa-apa ya. Namanya juga santri, namanya juga terus belajar ya. Yang jelas jangan sampai kita itu menyakiti atau merasa tersakiti gitu ya. Oke, Fayat, contoh berkata baik sama temennya yang pernah antum lakukan tapi ya, bukan yang mengarang. Contoh apa? Memanggil dengan apa gitu. Memanggil teman dengan ganteng. Memanggil teman dengan ganteng ya, terima kasih. Iya benar, ganteng, pinter, soleh itu ya. Saya juga ke anak saya, Husain pinter, pas lagi nggak marah. Tapi kalau kadang marah juga sama aja. Kemarin juga kata-kata yang jeleknya ya. Namanya saya juga manusia ya. Jadi tapi yang benar itu adalah mau marah mau nggak marah ya betul. Said, soleh, siap gitu ya. Kalau antum selama ini mendapati saya kan juga, kalau saya mengingatkan kan juga ada embel-embel yang baik ya. Pernah itu enggak tuh? Atau enggak? Ada
ingat. Kira-kira gitu ya. Oke, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, 1 lagi pertanyaan. Pertanyaan yang satu lagi adalah Angga, kira-kira Angga seneng temenmu yang berkata baik kepada Angga atau yang berkata jelek kira-kira? Yang berkata baik. Berkata baik ya, senang, kemudian juga akan respect lagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari. Siap kira-kira? Siap. Alhamdulillah. Oke. Yang kurang jelas bisa agak mendekat karena ini harusnya ada infokus tapi ada kesalahan ya, sehingga kita pakai laptop saja. Oke, tujuan pembelajarannya adalah bisa memahami hadis ya. Nanti ada hadis yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian contoh ucapan baik itu seperti apa, bisa ngasih contoh nanti. Karena ilmu tanpa al-ilmu bila amalin kasyajarah bila thamarin ya, atau thamrah. Ilmu yang nggak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Ya enak sih, masih bisa buat panjat pemanjat, tapi buahnya nggak ada kan juga kurang enak gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kita bisa apa? Mengendalikan diri. Nah, ini penting nih. Sebagaimana di satu ungkapan, al muslimu man salima anasu min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu, orang yang beragama Islam itu adalah orang yang manusia yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Kenapa kok dibedakan Ustaz lisan sama tangan Ustaz? Karena lisan itu kadang dia suka duluan sebelum dipikir. Kemudian kenapa kok yang dipikir yang dikasih contoh adalah tangan? Karena tangan ini yang paling banyak dipakai dan ini representasi atau mewakili anggota tubuh yang lain. Kalau untuk tangan aja nggak boleh, apalagi kaki misalkan gitu ya. Jadi orang muslim yang baik itu adalah orang yang manusia yang lain itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Itu nanti. Oke. Selanjutnya ada kata-kata mencerminkan hati. Apa ini maksudnya? Faiza, kata-kata mencerminkan hati apa itu maksudnya? Kata yang baik. Berkata yang baik itu cerminan dari hati yang baik. Kalau berkata buruk, Fadil, kira-kira yang punya hati buruk juga atau baik? Buruk juga. Karena al-hukmu bil zawahir itu hukum asalnya. Kita menghukumi lahirnya ya, kita menghukumi permukaannya, tapi biasanya kalau permukaannya itu jelek, hatinya juga jelek. Kalau permukaannya lisannya itu baik, maka hatinya juga baik. Oke. Kata-kata itu bisa menjadi doa atau menjadi luka. Dalam Islam kata-kata yang diucapkan itu mencerminkan kondisi hati kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbicara baik atau memilih untuk diam agar gak menyakiti orang lain. Karena Ustaz juga dapat beberapa kali curhatan, Ustaz aku gak nyaman, aku gak betah Ustaz dikatain ini, dikatain itu. Ya itu tadi. Kalau putih dikatain, wih ada pocong lewat, misalkan gitu. Kalau hitam dikatain ya gitu ya, ada akang, ada apa gitu ya. Rambutnya gondol dikatain botak. Anak saya itu enggak botak, perlu dibedakan gondol dengan botak. Anak saya ketika digondol sama uminya dikatakan botak-botak. Itu kira-kira baik atau buruk? Buruk. Rambutnya kayak landak, jeprak-jeprak begitu. Nah, dikatakan, "Oh ya, ada landak berjalan." Itu kira-kira buruk atau buruk? Buruk. Ya. Oke, sekarang kita belajar hadis tentang akhlak mulia. Diperhatikan ya, ini saya bacakan aja ya karena pendek atau karena apa? Kecil. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Gusti Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ini berikutnya ya. Karena itu tadi manusia muslim yang baik itu yang selamat manusia yang lain dari lisannya dan tangannya, termasuk yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka adalah
Falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Tetangga Ustaz ada berapa? Kalau yang dekat, yang setembok? Tiga. Wah, Ustaz Abdi sama Dari. Ustaz Dede. Makanya kalau Ustaz itu kalau ketemu sama tetangga Ustaz pagi hari, assalamualaikum Ustaz, sehat? Atau minimal salaman atau apa gitu. Tetangganya dapat Al-Fatih siapa? Di ranjang atas, ranjang bawah, sama kiri kanan. Itu tetangga ya, tetangga tidur. Bahkan karena yang bila wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka adalah yang memuliakan tamunya. Gitu. Ada tamu datang dari apalagi dari jauh, ya minimal dikasih air putih kalau nggak ada apa-apa gitu kan. Kira-kira sudah seperti itu nggak? Antum kalau di rumah ada temanmu yang lain, mat, kira-kira temanmu dicuekin atau disuguhin, man? Biasanya pas lebaran tuh, man, antum pas SD kemarin, man, pernah ada nggak temanmu yang main ke rumah, man? Disuguhin, itu jajan permen gitu ya. Oke, sekarang mana hadis menjaga lisan, ya. Ada istilah lisan tak bertulang, tapi sekali nyakiti orang sakitnya sampai ke hati yang terdalam. Iya Pak ya? Iya. Dan itu berat sekali, dicabutnya itu berat. Kalau tangan memar bisa sembuh, tapi kalau lisan udah melukai hati, berat itu. Dibawa sampai mati, waliyadzubillah ya. Amit-amit jangan baik, jangan sampai ya. Mana hadis menjaga lidah. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga lisan mereka, memilih kata-kata yang baik, dan lebih baik diam daripada berbicara yang dapat menimbulkan bahaya. Oke, apa aja manfaat berkata baik? 1. Menyenangkan Gusti Allah agar dapat ridhonya Gusti Allah. Bisa ke sini apa? Yang kedua, menyenangkan sesama manusia. Nah, tadi itu saya tanya ke Angga, kau lebih senang orang yang berkata baik atau buruk? Yang baik saya. Manusia itu makhluk yang cinta keindahan, cinta kenyamanan, cinta kebaikan. Maka ketika kita dibaiki sama orang ya kita senang. Maka ini yang menjadi tolak ukur. Kalau kita senang dibaiki sama orang, maka harusnya kita baik apa buruk sama orang? Baik. Karena hukum alam semesta ini, hukum sunatullahnya itu, apa yang kita lempar bakal kembali, apa yang kita tanam bakal kita tuai, apa yang kita tabur bakal, ya itulah yang akan muncul. Gak ada ceritanya kita menaburkan biji semangka yang muncul adalah mangga, gak ada. Atau mangga berdaun semangka, gak ada. Atau semangka berbuah mangga, gak ada ya. Yang ada begitu. Kalau kita ingin disenengin sama manusia, senengin manusia. Tentu awalnya kita ingin nyenengin Gusti Allah, kemudian manusia juga harus disenangi. Kira-kira dapat pahala nggak kalau kita nyenengin manusia? Pahala dong. Kemudian bisa menenteramkan hati. Kok bisa? Berkata baik bisa menenteramkan hati. Said, kenapa? Yang tahu. Sami, kenapa berkata baik bisa menenteramkan hati? Orang itu segan kalau dikatai baik, sehingga yang berkata baik itu dia merasa tenang, tentram. Kenapa? Karena ada musuh. Yang dikatain baik itu dia juga biasanya akan membaiki diri kita. Kira-kira enak nggak kalau hidup nggak ada musuh? Tapi kalau dia suka nantang kecil, nantang yang gede menginjak yang kecil, suka ngolok-ngolok. Kira-kira musuhnya banyak atau banyak banget? Banyak banget. Kalau musuhnya banyak banget, kira-kira tentram atau bisa? Bisa. Kemudian menumbuhkan persaudaraan, jelas ya. Kalau kita berteman inginnya kepada teman yang suka ngata-ngatain apa teman yang suka memuji kira-kira? Meskipun pujiannya tidak seterusnya ya, ada waktu-waktunya lah. Tapi yang jelas tidak boleh untuk kita itu
senantiasa berkata jelek sama teman. Dampak negatif bicara buruk. Nah, menyakiti perasaan. Yang disakiti perasaannya bukan fisiknya. Hati-hati ya. Ya itu tuh. Kata-kata itu bisa dengan sangat dalam untuk menyakiti yang lain. And damage relationship. Nah, dan bisa merusak hubungan. Kemudian meningkatkan kebencian. Menghancurkan kepercayaan. Sebenarnya orang ini dipercaya karena emang baik orangnya. Tapi lisannya Masya Allah suka menyakiti hati. Ya buat apa juga aku berteman denganmu. Yang baik masih banyak di dunia ini. Iya Pak ya? Ya. Dan orang-orang yang mulutnya itu jelek ya ngapain kita berteman dengan orang itu, kayak nggak ada manusia lain aja. Menyebabkan pertengkaran akibat perkataan buruk. Sebenarnya aku nggak ingin nonjok orang itu, tapi kok tiap hari aku tak sabar-sabari sih. Omongannya itu ya Allah sakit sekali Ustaz. Sehingga ada orang yang akhirnya tidak tahan, omongan nggak dibalas dengan omongan, tapi dibalas dengan pojokan. Yang nonjok salah tetap karena itu dilarang oleh agama ya untuk nonjok itu. Yang ngomong lebih salah lagi, kenapa? Tidak ada asap kalau nggak ada api. Lah apinya itu dengan omongan. Ya terus akhirnya muncul tuh asap dengan ditonjol. Akhirnya dua-duanya kena salah, disalahin. Contoh kehidupan sehari-hari menggunakan kata-kata yang baik dalam interaksi sosial. Apa contohnya? Menyapa teman. Ini siapa yang hobi menyapa teman ini? Assalamualaikum abang. Siapa yang suka gitu? Siapa suka? Atau Faizal? Atau Torik mana Torik? Mana Torik? Oh, enggak ada. Kalau Habib suka nyapa enggak? Assalamualaikum. Sebarkan salam. Memberi pujian. Siapa yang suka puji temannya? Waduh, rambutmu kok ganteng sekali. Siapa? Tapi memujinya itu yang normal, bukan memuji yang berkebalikan. Rambutnya baru digundul karena habis kena ikop sama sehari, misalkan kita main, merokok, jajan atau apa yang bukan pada tempatnya, diikop, digundul. Rambutmu kok ganteng sekali. Rambutmu kok bagus sekali. Kau kasih apa itu? Kok mengkilat begitu? Nah itu bukan muji, tapi menghina dengan halus itu lebih menyakitkan daripada menghina secara kasar. Karena itu menyindir dengan jelek ya, dengan gitulah. Kemudian suka mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, kau telah baik sama aku. Terima kasih ya. Oke. Sekarang ada diskusi kira-kira kapan bisa berbicara baik dan kapan harus diam, serta bisa menciptakan kalimat positif. Diskusinya kita langsung ke kelas aja. Gavin, kapan saat kita harus berbuat baik? Saat kita harus berbicara baik. Kapanpun. Kemudian kapan saat kita diharuskan untuk diam? Kapan? Saat ada konflik di mana nggak ada yang saling mengalah, ya udah kita diam aja udah. Kita tinggal aja udah. Karena kalau kita terusin, kita berdebat dengan orang yang nggak mau ngalah, pasti kita akan rusak sendiri, remuk sendiri kita ya. Selanjutnya, udah penutup kita harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya bukan semata-mata untuk menyenangkan manusia yang lain, tapi lebih kepada menyenangkan Gusti Allah. Oke, sekarang ada pertanyaan. Oke ya, nanti pertanyaan dari ini tadi itu. Ini tadi nanti ini sudah ada kunci jawabannya. Nanti kita ini ya bareng-bareng ya. Hati sedang berkata baik atau diam diriwayatkan oleh siapa? Imam Abu Dawud,
Imam Bukhari Muslim, Imam At-Tirmidzi atau Imam Ahmad? Imam Bukhari Muslim ya. Ini ada di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Oke, selanjutnya nomor 2. Isi pokok hadis tentang berkata baik atau diam adalah A. Banyak bicara. B. Beriman sebaiknya. C. Tidak perlu bicara. Dan D. Semua ucapan bermanfaat. Yang mana? Isi pokok dari berkata baik. A. Banyak bicara. B. Beriman sebaiknya. C. Tidak perlu bicara. Dan D. Semua ucapan bermanfaat. Apa? C apa D? C itu tidak perlu bicara. Kalau D itu semua ucapan harus bermanfaat. Yang mana? C. Jawabannya yang benar adalah kalau A itu banyak bicara. Jawabannya yang benar adalah D. Semua ucapan harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya diam. Bukan berarti nggak perlu bicara ya kalau bisu. Ya kan? Nomor 3. Makna faliyakul khairon aw liyasmut adalah A. Berkata benar. B. Berkata baik. C. Berkata jujur. D. Berkata sopan. B ya, berkata baik ya. Itu tadi sopan kalau nggak baik ya kayak tadi itu rambutmu kok indah sekali, ganteng sekali, mengkilat. Sopan itu. Tapi kan jelek. Sopan itu belum tentu baik. Kalau perkataan yang baik itu besar kemungkinan dia sopan dan sesuai dengan faktanya. Lanjut. Salah satu contoh berkata baik adalah A. Mengejek teman. B. Berbohong. C. Mengucapkan terima kasih. D. Membicarakan keburukan orang lain. Rehan, apa jawaban? A, B, C, D. Apa tadi C? Mengucapkan makasih. Saya itu kalau di teman-teman itu juga terkenalnya atau mungkin saya aja yang kenalin diri saya itu suka terima kasih ya. Bagi teman yang juga baik itu biasanya makasih Pak ya untuk semuanya gitu. Dijawab Mas sama. Itu juga udah menerangkan kita. Dia senang dikasih pujian terima kasih. Kita pun juga senang terima kasih kita dibalas. Meskipun itu bukan patokan sih, yang penting kita terima kasih, tidak diterima kasih balik ya nggak masalah. Kita berbuat baik juga tidak karena terima kasih orang, kita ikhlas karena dari Allah. Tapi ini posisinya kalau kita dibaikin sama orang, baiknya kita terima kasih. Selanjutnya, manfaat dari berkata baik adalah A. Menyebarkan kebencian. B. Menenangkan hati. C. Membuat orang tersinggung. Dan D. Membuktikan kehebatan diri. Apa? A, B, C, D? Menenangkan hati yang tadi itu ya, agar nggak ada musuh. Apa yang sebaiknya dilakukan jika ucapan kita bisa menyakiti orang lain? A. Dikatakan saja walaupun kita menyakiti orang. B. Diam dan menahan diri. C. Membalas dengan kasar. Dan D. Minta orang lain yang menyampaikan. Kitanya tidak berkata kasar tapi kau jadi itu diejek aja, itu dihina aja, mewakili saya. Yang mana? B. Bayar, yang mana ya? B. Yaitu diam dan menahan. Selanjutnya, contoh ucapan baik yang dianjurkan Islam. A. Salam. B. Gosip. C. Bohong. D. Marah. Apa nih Pak Tumit? Apa itu? Salam ya. Assalamualaikum. Dampak dari ucapan yang buruk adalah A. Membuat suasana damai. B. Mendatangkan pahala. C. Menyebabkan pertengkaran. Dan D. Meningkatkan semangat belajar. C ya. Menyebabkan pertengkaran. Itu ucapan yang buruk. Berapa banyak orang yang paling sabar-sabarnya orang kalau diejek terus pasti akan ada yang curhat ke saya, Ustaz gini. Nah, maka kita introspeksi ya, karena ini juga relate ini di kehidupanmu, di kamarmu, di asrama ya. Jangan suka membuli dan jangan mau dibully.
Jangan suka membuli, berarti yang merasa kuat melindungi yang lemah. Jangan mau dibully. Yang merasa lemah itu harus menguatkan diri, harus bersosialisasi. Jangan banyak terlalu sensitif. Padahal sebenarnya aku nggak dibully, tapi kok aku terlalu sensitif sehingga menganggap kejelekan, menganggap perkataan orang itu menjelekan kita. Itu juga nggak baik. Mengapa menjaga lisan termasuk bagian dari akhlak mulia? A. Karena ucapan mencerminkan iman. B. Karena semua orang pandai. C. Karena dia lebih populer. Dan D. Karena berbicara itu dosa. A ya. Karena ucapan mencerminkan iman. Meskipun imannya nggak ada, nggak mana ya. Iman itu nama santri, nggak ada ya. Kalimat yang menunjukkan berkata baik adalah A. Kamu emang payah. B. Semoga kamu sukses ya. C. Aku gak peduli. D. Itu semua salahmu. Apa? Semoga kamu sukses ya. Amin. Soalnya tadi 10, tadi ada yang menjawabnya kurang-kurang pas tadi 1 ya. Berarti dapatnya 90 secara umum ya. Tapi insya Allah semuanya baik-baik, soleh-soleh. Dan ada yang barangkali yang masih belum bisa mengamalkan, semoga hari ini habis ini bisa mengamalkan. Amin ya. Mungkin itu, barangkali ada pertanyaan? Cukup ya. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi hari ini, barang siapa yang beriman sama Allah dan dari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Sebagaimana lebah. Lebah itu tidak mungkin makan kecuali sari bunga, dan tidak mungkin dikeluarkan kecuali madu atau zat yang bagus juga buat kesehatan. Apa itu? Propolis atau apa gitu ya. Jadi manusia yang baik itu diidentikan dengan dengan lebah. Bukan menjadi lalat. Apa yang dimakan itu kotoran, yang dikeluarkan juga kotoran. Waliyadzubillah. Demikian yang bisa disampaikan. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadirannya dan semangatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sukses selalu dunia dan akhirat. Amin. Doa. Robbil fa'ala